sekarang jadi semangat saya karena udah gabung di IA gitu kan. Nggak mikirin uangnya Pak, tapi rasa kepuasan tersendiri itu Pak, kita bisa orang lihat, kreasi kita bisa orang tonton gitu Pak kan, mungkin dan apalagi bisa bermanfaat ke orang lain. Nah itu yang penting kali. Ketemu dimanapun orangnya ini aja. Jadi Pak, cuman sedikit sih Pak saran mengenai di grup kita Pak. Mungkin bisa lebih dipertegas mungkin gitu Pak kan. Karena kan saya nengok tadi masih juga ada yang saling staf WhatsApp gitu kan Pak. Terus mungkin kalau saran saya Pak, kalau udah 3 kali ditegur masih juga ngeyel, ya kita ambil tindakan tegas. Mungkin gitu saran saya Pak. Habis itu Pak, ada dari beberapa yang masuk anggota kita, dia nggak punya channel, itu gimana ya Pak? Izin Pak, pertanyaan. Ya, mungkin di bidang-bidang media juga karena beliau menangani pariwisata sebelumnya, ya, dan pengalaman keluar daerahnya juga sudah lumayan, dan mau bergabung dengan grup kita ini harus kita berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Iskandar. Baik Pak Iskandar, mungkin sekilas saya mengulang kenapa ada ide untuk mendirikan organisasi Ikatan YouTuber Aceh Pak. Karena saya melihat perkembangan para YouTuber di Aceh ini sudah sangat banyak, bahkan di hampir merata di seluruh kabupaten kota Pak Is. Tapi banyak para YouTuber ini memang tidak terarah baik itu dalam konten dan hal-hal lainnya. Jadi ada yang menjadi YouTuber kemudian baru beberapa bulan karena merasa jenuh atau memang tidak mampu mencapai monetisasi, mereka lalu berhenti dan berganti yang lain. Oleh sebab itu mungkin ada beberapa teman-teman yang kita bincang-bincang, bagaimana kalau kita membentuk Ikatan YouTuber Aceh yang merupakan satu wadah para YouTuber nanti bergabung, dan wadah ini nanti juga selain untuk kebersamaan dan tempat kita bersilaturahmi, juga menjadi pembina untuk generasi-generasi muda kita yang ingin menjadi YouTuber profesional itu guys. Tentu di dalam ikatan YouTuber kita juga ada yang sudah berpengalaman guys. Mungkin nanti itu yang kita minta untuk memberikan kepada adik-adik nanti yang belum mampu mencapai monetisasi tadi. Kemudian mudah-mudahan dengan beberapa senior yang bergabung dengan kita, nanti kita bisa cepat berkembang. Jadi untuk teman-teman itu sekilas, dan memang rencana kita hari ini adalah pembahasan anggaran dasar. Anggaran dasar, tapi memang sangat sedikit yang hadir ini karena ada beberapa yang berhalangan. Si Bang Ayi tadi masih vaksin katanya, Bu Lilawati ada maulid Pak ya. Padahal sengaja kita ambil yang jam 2 karena beberapa kali kita buat yang jam 4:30 mentok ke maghrib baru sebentar. Ya. Sebenarnya anggaran dasarnya sudah terkonsep, tinggal kita sepakati saja. Saya pikir mungkin Pak Is nanti bisa memberikan masukan. Di awal ini tidak usah terlalu sempurna dulu anggaran dasar kita, yang penting terbentuk dulu kan. Kemudian nanti setelah itu kan kita ada lagi nanti ini baru kita sempurnakan lagi. Saya kira seperti itu. Tapi mungkin sebelum kita bahas, kita minta dulu sedikit petuah-petuah dari Pak Iskandar kepada Pak Iskandar di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Pak Iswandi,
jumlah yang sangat terbatas ya. Ini hanya kehadirannya, tapi itu tidak mengurangi ya Pak ya, semangat kita untuk membentuk ikatan YouTuber Aceh ini. Kalau kita bilang lah, kita harapkan nanti kita ikatan YouTuber ini ya saling mendukung ya, terutama ya untuk kegiatan-kegiatan kita semuanya. Tadi juga ada silaturahmi, saling kenal dan lain sebagainya. Ini saya rasa ini akan cepat berkembang Pak. Kalau YouTuber ini kan paling cepat berkembang. Kemudian juga kita lihat YouTuber sekarang juga kontennya kadang-kadang agak susah Pak ya, jangan sampai nanti berimbas pada hukum dan lain sebagainya. Jangan konten yang tengok telanjang di atas banyak kontennya ini kan nggak benar, kadang-kadang belum saya tengok yang dari Aceh terutama bahasanya nggak benar kadang-kadang. Contoh itu aja sudah kita dengar itu dan Nah itu Cebul Pak. Nah cebul udah lah kita bilang dia udah berubah dari sana sini kan. Tapi kita harap kawan yang lainnya adalah konten yang sehat, yang menghibur, ya, mendidik dan lain sebagainya. Wah boleh dicari, tidak ada masalah. Tapi kontennya dengan konsep Parno, dari segi bahasa dan lain sebagainya. karena dia berpikir saya kalau nggak orang ini nggak ada yang nonton. Ya, sebenarnya yang lain juga akan lebih bagus Pak Ridwan dia. Ya, ini kami juga sangat senang ya kalau saya berada di pihak pemerintah, sangat senang karena ini juga bagian daripada promosi ya kota kita supaya lebih dikenal oleh orang lain ya, oleh YouTuber ya, bisa mempromosi beberapa tempat saja ya sudah cukup bagus. Kalau ada 1.000 YouTuber, ada apa YouTube yang mereka punya, ini sudah bisa berkembang ke depan. Saya senang sekali sebenarnya. Ya, kita juga harus terima kasih kepada Penagas ini. Untuk ikatan Aceh YouTuber ini, terima kasih. Selain bermanfaat kepada YouTuber itu sendiri, juga ini juga bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah Kota Aceh maupun kabupaten lainnya. Yang mudah-mudahan sebagaimana Pak Rizwandi tadi sampaikan, ini bisa kita segera selesaikan. Begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketuanya Pak Iskandar. Ya, mudah-mudahan semangat yang diberikan Pak Iskandar bisa memacu kita semua untuk menjadikan organisasi ini organisasi besar Rais. Yeah. Kemudian bagaimana? Saya minta pendapat teman-teman, apakah kita lanjutkan pembahasan anggaran dasarnya atau kita tunda sampai teman-teman yang lain bisa hadir? Ada ininya, kita lanjut aja ya. Karena memang yang pertama ini kita tidak perlu terlalu sempurna dulu, nanti kita sempurnakan sambil jalan ya. Karena memang anggota kita di Banda Aceh ini juga belum banyak. Yang banyaknya itu Pak, kalau di grup masih 72 orang kok nggak salah. Jadi itu banyak yang dari daerah-daerah yang masuk. Kalau daerah ada beberapa perwakilan sudah, Singkil ada 1, Sabang ada 1, Bandar Mulia ada, Aceh Tengah ada, kemudian Aceh Utara, Lumsmawi, Aceh Besar, Banda Aceh, ada masalah kemarin di 12 kabupaten kota yang udah. Siap. Yang keempat, pengurus besar ia berkedudukan di ibu kota provinsi Aceh dan atau sekitarnya. Atau sekitarnya ini kalau misalnya bisa di Aceh Besar, kalau masih provinsinya Banda Aceh Pak. Ya, ini untuk bab 1 kita bungkus. Ya. Kita lanjut ke bab 2. Kedaulatan. Pasal 2. Kedaulatan tertinggi ia terletak dalam musyawarah besar Ikatan YouTuber Aceh ia. Ya. Ini artinya nanti kalau ada pemilihan pengurus apa itu di musyawarah besar. Kemudian bab 3-nya sifat dan fungsi. Ia adalah organisasi nirlaba yang bersifat independen. Ayat 1-nya. Sepakat? Sepakat. Kemudian ayat 2-nya ia berfungsi A. sebagai wadah berhimpunnya para YouTuber Aceh
untuk saling membantu dalam mengembangkan kreativitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. B. Ia merupakan forum komunikasi dan silaturahmi bagi anggota yang bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Artinya walaupun beragama Kristen bisa masuk di ikatan YouTuber aja. Kemudian C. Membela, melindungi, dan membela, ini udah double ya, nanti kita hapus satu. Membela, melindungi, dan membela hak-hak anggota. Jadi kita hapus satunya. Membela dan melindungi hak-hak anggota kita. Double. Nanti kita coba. Kemudian yang B-nya, memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan para YouTuber Aceh dalam segala aspek kehidupan. Aspek sosial kehidupan kita dalam Bapak. Oke, jadi bab 3 sudah selesai, tinggal koreksi yang double, nanti kita hapus satu. Kemudian bab 6, bab 4, ajas, visi, misi, tujuan dan prinsip. Pasal 4, ia berajaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini memang harus ya, kalau mau langgeng gitu. Pasal 5, visi ia adalah terwujudnya cita-cita para YouTuber Aceh untuk mencapai monetisasi yang bermuara pada kesejahteraan dan terciptanya kebersamaan antara sesama anggota YouTuber Aceh. Bungkus atau mungkin ada perbaikan redaksi bisa bungkus ya. Kemudian pasal 6, misi ia adalah 1, ayat 1, membina para YouTuber Aceh dalam mengelola konten agar sesuai dengan norma-norma adat dan budaya Aceh. Yang kedua, membimbing para YouTuber Aceh untuk mencapai monetisasi. 3, memupuk nilai-nilai gotong royong antara sesama anggota agar tercipta persatuan dan kesatuan untuk mencapai visi organisasi dan visi individu. Bisa? Ya. Visi individu ini mungkin ya itu tadi, monetisasi adalah impian semua orang gitu ya. Jadi ya, tapi melalui kebersamaan kita ciptakan gitu. Kemudian pasal 7, tujuan organisasi. Ia didirikan dengan tujuan membina rasa persaudaraan sejati bersifat universal yang menghimpun para YouTuber yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Aceh dengan bercirikan hobi, seni, ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial, disertai dengan jiwa cinta tanah air Indonesia. Coba. Saya ulang. Hukum Pak ya. Hukum ya, tulisannya salah nih. Hukum ini. Hukum ya. Ia didirikan dengan tujuan membina rasa persaudaraan sejati bersifat universal yang menghimpun para YouTuber yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Aceh dengan bercirikan bercirikan hobi, seni, ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial disertai dengan jiwa cinta tanah air Indonesia. Ya. Kemudian pasal 8, prinsip-prinsip ia adalah kebersamaan, keberagaman, keseimbangan, kesetaraan gender, dan demokrasi. Ada yang ditambah? Prinsip-prinsipnya adalah kebersamaan, yang pertama, keberagaman, keseimbangan, kesetaraan gender, keadilan, dan demokrasi. Kesetaraan gender itu gimana Pak? Ya, itu yang biasa disebut-sebut kesetaraan gender, misalnya antara laki-laki dan pria itu tidak ada perbedaan.
salah satunya. Saya kira kesetaraan. Jangan-jangan Apa jadi- cowok? ya, Cowok. Ya, jangan kesetaraan gender itu perempuan dan laki-laki. Ah? Ya, itu Itu bukan. jangan Itu kesetaraan udah gender. bahaya ya, Pak, ya. Kesetaraan gender itu salah satunya wanita bisa jadi ketua. Kalau secara Hak azazinya. ini kan nggak boleh, mungkin ada hal-hal yang melarang gitu kan. Tapi di sini boleh kesetaraan gender tadi. Ya, kemudian bab 5 keanggotaan dan kader. Pasal 9 anggota ia adalah pasal 9 ayat 1. Anggota ia adalah para YouTuber Aceh yang terdaftar dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ia. Ya. Ayat 2 yang dimaksud Yang di pertama tadi diulangi anggota. ya pas bab 5 keanggotaan dan kader. Pasal 9 ayat 1 anggota ia adalah para YouTuber Aceh yang terdaftar dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ia. Iya. Sudah. Ayat 2 yang dimaksud dengan YouTuber Aceh sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 adalah para YouTuber yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Aceh. Artinya walaupun dia orang Aceh katakan, tapi KTP-nya misalnya Jakarta, dia nggak bisa bergabung dengan kita. Itu ya identitas gitu ya. Gimana kita bungkus? Bungkus ya. Ya bisa Pak. Dilihat-lihat juga WA-nya, siapa tahu ada teman-teman yang di bawah yang nggak tahu Oh iya. arah takut kita. Oke, kita lanjut ke ayat 3. Keanggotaan ia disahkan dalam rapat pengurus pusat RPB atau musyawarah besar Mubes ia. Keanggotaan ia disahkan dalam rapat pengurus pusat RPB atau musyawarah besar Mubes ia. Untuk keanggotaan iya ya. Ya. Ini mungkin untuk selanjutnya nanti Pak. Kalau yang di awal ya kita rekrutnya harus sukarela harus lebih banyak ya. Pada saat sudah terbentuk. Ya pada saat terbentuk nanti ya Lebih bagus. harus kita seleksi ya. Sementara Kemudian ayat 4 persyaratan tata cara pencalonan dan penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga iya. Kemudian pasal 10 setiap anggota ia berkewajiban 1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan ia. 2. Memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan ia lainnya yang sah. Ini udah pasti ya Pak ya, harus ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah besar Mubes dan musyawarah daerah Musda dan keputusan-keputusan rapat pengurus ia lainnya yang sah. Aktif, poin 4-nya, aktif melaksanakan program-program ia. Poin 5-nya, memperjuangkan tercapainya visi, misi dan tujuan ia. Yang keenam, membayar iuran tetap anggota yang besarnya ditentukan dalam anggaran rumah tangga. Ya, baik jalan itu. Ya. Kemudian pasal 11. Setiap anggota ia berhak 1. Menjadi peserta dalam Mubes dan Musda. Ini mungkin nanti diatur lebih lanjut karena kalau Mubes biasa perwakilan Pak ya. Iya. Ya, nanti di dalam ayat-nya bisa jadi ditambah, dirincikan ya. Poin 2, memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan di dalam Mubes dan Musda. Ya, ini kurang muswilnya, Mubes, Muswil dan Musda. Memilih dan dipilih menjadi pengurus ia di semua tingkat kepengurusan. Ya, ini secara global, tapi nanti
pengurus itu kan ada lagi ketentuan-ketentuan khusus Pak, yang boleh mencalonkan dan sebagainya. Itu nanti mungkin setelah organisasinya berjalan. Yang keempat, mendapat layanan dan dukungan dari IA untuk melaksanakan mandat MUBES. Yang kelima, membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan IA lainnya yang sah. Kalau terjadi pelanggaran dari oknum atau IA, Ya. itu tadi apa? Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan IA lainnya yang sah. Dan yang sah. Jadi IA itu kan ada ketuanya, memberikan peringatan 1, 2, dan 3 dan ditempuh melalui, kalau memang sanksinya kan, melalui mediasi, melalui musyawarah dan arbitrasi. Itu Pak, masanya gimana? Ya, ini di globalnya Pak, tapi nanti di depan ada pasal yang menyebutkan ketika ada anggota yang bermasalah akan dibentuk tim kode etik secara ad hoc ya. Ya mungkin di depannya ya. Kita lanjut dulu Pak ya, nanti kalau misalnya ini kita balik lagi kita lihat. Yang poin 6, mendapat pendidikan dan pelatihan terkait dengan per-YouTuber. Ya. Keren. Ini yang ke-6. Kemudian bab 6, struktur organisasi dan kepengurusan serta wewenang dan kewajiban pengurus. Pasal 12, struktur organisasi IA terdiri dari 1. Tingkat pusat yang dipimpin oleh pengurus besar yang selanjutnya disingkat PBIA. Usaha PBIA. Ya. Ini yang berkedudukan di provinsi Pak ya. Iya. Kemudian tingkat wilayah disebut IA wilayah yang dipimpin oleh pengurus wilayah yang selanjutnya disingkat PWIA. Ya. Poin 3, tingkat daerah disebut IA daerah yang dipimpin oleh pengurus daerah yang selanjutnya disingkat PDIA. Kemudian pasal 13, PBIA sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 1 terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3, Sekretaris, Wakil Sekretaris 1, Wakil Sekretaris 2, Bendahara, Wakil Bendahara 1, dan Wakil Bendahara 2, serta Ketua bidang yang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Siapa ya? Kemudian PBIA berwenang 1. Menentukan kebijakan strategis tingkat pusat provinsi sesuai dengan ADART, keputusan MUBES, dan peraturan IA lainnya yang sah. Ayat 2-nya mengesahkan komposisi dan personalia pengurus wilayah PWIA. Kemudian pasal 15, PBIA berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan MUBES, dan peraturan IA lainnya yang sah. Ayat 2 menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota IA dari dalam MUBES. Jadi LPG-nya 3 tahun sekali, MUBES-nya nanti kita sepakati 3 tahun. Kemudian bab ke-7, Majelis Kode Etik, pasal 16 ayat 1, dalam hal terjadi pelanggaran penyelenggaraan organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus pada masing-masing tingkatan dapat dibentuk majelis kode etik yang bersifat ad hoc. Ayat 2, majelis kode etik pada tingkat pengurus besar dibentuk melalui rapat pengurus besar
yang diselenggarakan untuk pembentukan majelis kode etik. Kemudian ayat 3, majelis kode etik pada tingkat wilayah, ini artinya di kabupaten kota dan daerah, dibentuk oleh pengurus setingkat di atasnya. Artinya kalau wilayah kabupaten yang bentuk tim kode etiknya dari pusat, dari provinsi, kemudian yang di bawahnya PD yang membentuk kode etiknya cukup dari wilayah. Kemudian poin 4, ayat 4 maksud kami, majelis kode etik sebagaimana dimaksud ayat 1 berjumlah 3 atau 5 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Artinya kalau ada 3, minimal 1 perempuan di dalam tim kode etik ya. Kemudian ayat 5, majelis kode etik bertugas A. Melakukan proses pemeriksaan dan mediasi para pihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan organisasi. B. Menyampaikan keputusan dari hasil pemeriksaan kepada pengurus di masing-masing tingkat kepengurusan. Kemudian bab 8, periode kepengurusan dan masa transisi. Pasal 17, 1. Ketua umum, ketua wilayah, dan ketua daerah dipilih untuk masa kerja 3 tahun dan hanya dapat dipilih sebanyak-banyaknya 2 kali masa kepengurusan. Kemudian ayat 2, pengurus demisioner bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi sampai terselenggaranya serah terima jabatan kepada pengurus baru. Ayat 3, serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah mubas muswil atau musda. Ya, paling lambat Pak, kalau sebulan lebih bagus gitu. Bab 9, musyawarah dan rapat-rapat. Ayat 1, pasal 18 ayat 1, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi IA terdiri dari A. Musyawarah besar disingkat mubes, musyawarah luar biasa disingkat musluk, musyawarah wilayah disingkat muswil, musyawarah wilayah luar biasa disingkat muswilu, musyawarah daerah disingkat musda, musyawarah daerah luar biasa disingkat musdalu, rapat kerja pusat disingkat rakerpus, rapat kerja wilayah disingkat rakerwil, rapat kerja daerah disingkat rakerda, rapat pengurus besar disingkat RPB. Ini mungkin ada yang dikoreksi. Kayaknya rakerpus itu agak kurang pas Pak ya. Rapat kerja pusat, rapat kalau di ini kan biasa kita rapat kerja nasional, rakernas gitu Pak ya. Tapi ini kan Kalau praktis, kalau di tingkat provinsi iya, itu sama juga. rakerpus ya. Karena pusat gitu. Pusat ya. Iya. Pusat Oke. provinsi itu. Kita lanjut dulu sambil mikir-mikir Pak guys ya. Kemudian ayat 2, mubas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IA, diselenggarakan oleh pengurus besar IA sekali dalam 3 tahun. Ya, cocok 3 tahun. Ya, sekali dalam 3 tahun dan berwenang A. Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar AD IA. B. Merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program kerja IA. C. Menilai pertanggungjawaban pengurus besar IA. D. Memilih dan menetapkan pengurus besar IA terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. E. Menetapkan dan membatalkan status keanggotaan IA.
menilai kinerja perkembangan IA itu kan wewenang daripada Mubes ya. Ya, Pak. Itu bisa ditambah sedikit. Ya, jadi kan banyak sekali mungkin laporan kita Muswil itu kan masukannya Sebelah sini. Sebelah sini. Tuh, silakan Bu. dari Muswil wilayah dan ini kan laporan sejauh mana perkembangan pekerjaan ya kan ke menerima. Coba dimasukkan mana kira-kira menerima masukan dan nilai perkembangan IA. Ya, di poin C sudah Pak. Menilai pertanggungjawaban pengurus besar IA. Artinya ketika pengurus 3 tahun, kalau di Mubes berarti kan pengurus besar yang mempertanggungjawabkan. Dan di situ LPG-nya bisa ditolak dan diterima, Pak. Ya, betul. Ya, sama dengan seperti ini kan. Ya. Ya, berdasarkan ini nanti bisa ditolak, bisa diterima. Kalau tidak sesuai pasti ditolak. Betul lah. Ya. Dan salah satunya nanti mungkin kalau dia 1 periode, ketika LPG-nya ditolak dia tidak bisa mencalonkan untuk periode kedua, salah satunya. Dan mungkin ada hal-hal lain nanti yang kita atur di anggaran rumah tangganya. Kemudian yang untuk wilayah, pemilihan ketua wilayah dan sebagainya tetap kita serahkan kepada muswilnya. Nanti kita cuma meng-SK-kannya saja, Pak. Atau nanti seperti organisasi lain, ketika mereka muswil, kita hadir perwakilan dari PB dan memiliki hak suara. Katakanlah yang hadir 2, 3 ini memiliki hak suara di muswil, gitu Pak ya. Jadi ini berjenjang. ya berjenjang. Jadi kalau di tingkat kecamatan nanti ada musda, mereka buat sendiri. Nanti ada perwakilan dari muswil yang hadir, dari wilayah yang hadir di musda. Bisa Pak ya, kita bungkus? Ya, bungkus. Ya. Satu lagi Pak, ya sebenarnya kita tentukan juga ya, apa namanya, misalnya musyawarah besar ya, keterwakilan di setiap nanti Provinsi Pak ya. Ada yang bisa hadir di wilayah siapa aja yang punya hak suara Pak ya. keterwakilan, Ya, ya. keterwakilan, ya. Ini kalau kita atur di anggaran rumah tangganya bisa Pak ya? Bisa. Bisa. Ini di ADR itu dulu. Ya, nanti di AD nanti kita kembangkan di anggaran rumah tangganya beserta Mubes itu secara rincinya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke bab 10, pengambilan keputusan. Pasal 19, pengambilan keputusan dalam Mubes, musyawarah wilayah dan musda serta rapat-rapat IA pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila ini tidak dimungkinkan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ini udah rajin nih. Kemudian ini langsung bab penutup. Sebenarnya masih banyak yang harus kita masukkan, ada sanksi dan sebagainya. Ini nanti kita tambah aja saat ini Pak ya. Iya. Bab 11 ini langsung ketentuan penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Kemudian poin selanjutnya 2. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nanti di bawahnya baru ada ditetapkan di Banda Aceh tanggal sekian, maka itulah mulai berlaku anggaran dasar. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berikan tanggapan. Boleh Pak. Baik Pak Wiswati, ketika merupakan platform kita yang dalam melaksanakan organisasi ya Pak ya, sebagai dasar kita dalam melaksanakan organisasi, dan kita harapkan yang memang perlu kita prioritaskan ya memang anggaran dasar ini yang perlu kita prioritaskan. Kemudian nanti setelah anggaran dasar
kami berterima kasih sekali sama Pak Riswandi. Apalagi ini sudah dibuat Pak ya. Tinggal poles sikit-sikit saja. Ini para cewek tinggal taruh lipstik sikit, taruh bulu mata sikit Pak. Udah cantik, yang lain sebaya baru dikawinkan nanti. Begitu juga. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya akan mencoba menambahkan sedikit dalam ranah legislatif. Jadi sekarang kita lihat banyaknya bermunculan berbagai macam komunitas. Jadi yang sekarang kita ada kendala juga. Udah kita bolak-balik menyampaikan kepada anggota yang sudah bergabung, kadang-kadang kata Pak Sabari ngesuk saya tidak istilahnya nggak ngerti Pak ya. Tadi bagi kami bahwa saya katakan, ya kan, mohon tidak pada ini intermezzo aja Pak ya. Cuma bagi saya terus terang Pak Riswandi, para kawan-kawan sekalian, Ibu Bapak, kalau saya condong untuk jangan sampai kita membuat diri kita terjebak dengan hujatan-hujatan. Itu bisa diatur kuat di anggaran dasar, jangan di anggaran rumah tangga. Itu sanksinya di anggaran dasar, kuat ya sanksi Pak. Ya, bukan di anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga kan cuma internal kita Pak. Jadi barang siapa yang membuat pelanggaran, menghujat pemerintah, maaf Pak ya. Itu sekarang macam hal, itu maksud itu kan golongan boleh dikatakan dicap saja itu udah bukan teroris Pak. Hukuman berat sekali Pak. Jadi saran saya Pak Sodi, kami percaya kepada Bapak, seyogianya diatur sanksi di anggaran besar. Terima kasih Pak. Mungkin ibu kita yang cantik yang datang itu ada syarat dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam suatu organisasi menurut saya yang memang harus kita perkuat dulu adalah ADART-nya. Karena ibaratnya suatu kegiatan itu harus ada SK-nya dulu ya kan. Jadi kita membuat apa-apa itu udah jelas aturannya. Jadi nggak asal-asal aja, dan juga orang kalau melihat ini apa? Oh ternyata mereka punya ADART lengkap. Kemudian kalau bisa selanjutnya kita juga daftarkan di pertama kita buat SK-nya di ini dulu Pak. Di seperti kami kalau sanggar saya itu di notaris. Ya, di notaris. Saya biar sanggar paduan suara yang laras cipta itu Pak, tapi enak diajak kerjasama karena kami punya NPWP, kemudian kami punya struktur organisasi, ADART ada, dan kemudian kami stempel ada, dan paling penting kami SK-nya SK notaris selain SK Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Dan belum diperbarui udah lama sekali Pak. Ya jadi nanti rencana memperbarui karena sanggarnya berdiri dari 2006 tadi Pak. Yang biasa pakai kalau kegiatan KTNA dulu Pak, PKA, kemudian Setelah Sabang itu paduan suara kami. Ini saya punya sanggar komunitas di Taman Budaya. Mungkin enak diajak kerjasama karena itu dia Pak. Jadi saya rasa kita udah setengah nih Pak kan, istilahnya udah setengah alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi kita pembentukan kepengurusan. Jadi saya rasa mungkin itu aja. Kita yang semangat kayaknya ini aja nih Pak dia. Karena memang saya insya Allah kalau nggak ada halangan, insya Allah saya selalu datang kayak gitu. Jadi kalau ada halangan mungkin ya nggak bisa. Tadi terbentur hujan lagi Pak, di sana kan dimatain hujan Pak. Jadi mungkin nggak lebar. Dekat gunung malu Pak ya. Jadi saya rasa itu aja, semangat kita karena saya udah 3 ada. Kemarin baru 1, sekarang udah 3 konten saya ada di YouTube dan ada lagi mau saya upload lagi karena banyak kemarin yang saya buat tapi belum terupload Pak, belum pintar, belum berani, itu aja udah lama. Tapi sekarang jadi semangat saya karena udah gabung di IA gitu kan, nggak mikirin uangnya Pak, tapi
rasa kepuasan tersendiri itu Pak, kita bisa orang lihat, kreasi kita bisa orang tonton gitu Pak kan, mungkin kan apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang penting kali. Jadi saya rasa itu aja. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran pendapat. Iya Pak De. Silakan. Saran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak perlu saya kenalin lagi ya Pak, karena ketemu dimanapun orangnya ini aja. Jadi Pak, cuman sedikit sih Pak saran mengenai di grup kita Pak. Mungkin bisa lebih dipertegas mungkin gitu Pak kan, karena kan saya nengok tadi masih juga ada yang saling WhatsApp gitu kan Pak. Terus mungkin kalau saran saya Pak, kalau udah 3 kali ditegur masih juga ngeyel, ya kita ambil tindakan tegas, mungkin gitu saran saya Pak. Habis itu Pak, ada dari beberapa yang masuk anggota kita, dia nggak punya channel, itu gimana ya Pak? Izin Pak pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sul. Ini Bu Clara, Pak Safari biar sekali kita bahas. Pak Bu Clara nggak? Pak Safari, yang ada. Pak Safari, komen lah. Put, kasih Pak Safari. Oh Pak Safari. Stand up saja. Kita jadi Pak Safari kamera ya. Baik, terima kasih ya. Terutama untuk Faiz sarannya cukup bagus ya. Kemudian Bu Lirawati, ini luar biasa. Kalau ada 10 aja yang semangatnya seperti Bu Lirawati di dalam organisasi kita Pak, saya yakin ini bisa berkembang pesat ya. Karena memang sesuatu itu harus diawali dengan semangat ya. Saya ingat Pak, dulu ada direktur saya ketika melantik kepala, dia akan bilang lost money, lost little, lost spirit, lost all, ya kan? Kalau kehilangan uang itu hanya kehilangan sedikit ya. Tapi kalau orang yang kehilangan semangat itu kehilangan segala-galanya. Seperti itu ya. Jadi luar biasa Bu Lirawati, perlu kita acungi jempol. Tapi memang ini Pak Is, anggaran dasar ini memang hasil beberapa kali kita sudah duduk Pak. Ini kita bahas sama-sama kemarin. Memang ini masih kurang. Seperti apa yang dikatakan Pak D tadi, sanksi harus kita masukkan di anggaran dasar. Ini nanti mungkin sebelum kita bawakan notaris biar kami masukkan aja dulu ala kadarnya. Karena nanti kalau kita bahas pun terlalu ini masih lama ya. Tapi tetap sanksi kita masukkan di anggaran dasar. Nah ini kira-kira mungkin masukkan saja apa-apa yang perlu kita masukkan di dalam sanksi. Nanti sanksi kita buat aja bab khusus. Kalau ini bab 10, mungkin bisa dia di bab 11, bab penutupnya jadi bab 12 gitu. Kita tambah 1 bab lagi untuk sanksi tadi Pak. Jadi mungkin bisa dimasukkan apa-apa aja yang sebenarnya sanksi harus kita masukkan. Kemudian saya tanggapi tadi Bu Putri, kalau ini sudah terbentuk, kita kasih kebebasan di dalam di dalam grup itu mau publish mau apa. Cuma kemarin kenapa kita batasi? Karena takut seperti inilah. Ketika kita buat pengumuman rapat dengan dimasuki yang lain-lain, pengumuman rapatnya aku baca lagi itu ke atas. Makanya saya beberapa kali pertemuan mengatakan bahwa kita fokus dulu ke organisasinya. Ketika organisasinya selesai, teman-teman gak usah khawatir. Memang kita itu diwajibkan nanti. Makanya saya bermimpi kita bisa 1.000 orang paling enggak. Jadi ada anggota yang masuk langsung dapat 1.000 subscribe. Memang diwajibkan kita mensubscribe channel kawan kita, karena kita udah dalam satu adab. Kawan kita wajib mensub kita wajib mensub teman kita gitu. Nggak ada istilah, oh saya cuma dilihat aja. Itu udah diributkan sekarang. Sebenarnya kalau udah ada aturan nanti yang nggak mau saling bantu ya itu kita keluarkan ya kan Pak. Namanya kita berkumpul, makanya teman-teman terlalu cepat sebenarnya. Saya bilang sabar sedikit saja gitu. Ya, sabar sedikit saja gitu. Setelah ini terbentuk semua nanti baru kita diskusi kan. Mungkin kita nggak terlalu sering diskusi, tapi nggak usah selalu formal.
nanti ada 10 orang, ayo kita ngopi di mana, gabung, ngobrol, bagaimana perkembangannya sudah, mana yang perlu kita bantu gitu kan. Ini kan ajang silaturahmi Pak. Iya. Kalau terlalu formal pun seperti ini, kadang-kadang nanti kan susah gitu ya. Jadi kita enjoy aja sebenarnya. Enjoy, nanti kita buat, ya ini sore ini siapa yang ada kesempatan yuk kita ngopi. 5 orang cukup, kita diskusi gitu kan, untuk perkembangan YouTube kita ke depan itu seperti apa gitu, ya kan? Jadi saling silaturahmi, sebenarnya ini untuk silaturahmi kita buat. Jadi kadang-kadang kalau udah tegang kayak gitu, makanya kadang saya pun ya udah ya, yang bandel-bandel udah sebelum dikeluarin keluar sendiri aja lah saya. Tadi Pak ya. Ya itu masalahnya, karena saya khawatir ketika kita ada buat pengumuman apa dan sebagainya itu akan